Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Bu Diva dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Sebelum kita membahas materi bahasa Indonesia, izinkan Bu Diva menyampaikan tema pekan ini terlebih dahulu ya. Tema pekan ini adalah benda di sekitarku. Subtema pekan ini adalah keajaiban perubahan wujud benda. Mari kita simak bersama-sama ya. Sesuai dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa awalnya dunia ini menyatu langit dan bumi. Lalu Allah berikan keajaiban kepada kita, yaitu Allah pisahkan bumi dan langit. Lalu Allah ciptakan segalanya dari air. Maka Allah pun bertanya-tanya, kenapa orang-orang pun tidak beriman sudah aku berikan keajaiban seperti itu. Maka pastikan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan terhadap kita. Proses hujan. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa salah satu keajaiban proses perubahan wujud benda yaitu adalah proses hujan. Kenapa? Mari kita simak bersama-sama. Teman-teman tahu tidak bahwa hujan itu ternyata berasal dari laut? Kenapa? Teman-teman masih ingat bahwa di dalam laut itu terdapat kandungan garam. Garam tersebut menguap atau naik karena adanya matahari. Dia naik ke atas awan, dia menguap. Lalu di awan tersebut dia berubah mengalami proses perubahan wujud benda. Lalu dia turun ke bawah menjadi air. Dari air dia hujan turun ke bumi, ke dataran, lalu masuk lagi ke dalam tanah. Dari tanah diproses lagi ke lautan. Dari lautan menjadi garam, dia menguap lagi ke atas, dan di awan diproses kembali dan turun lagi air hujan. Terus seperti itu siklus dari proses hujan. Sehingga proses hujan adalah merupakan salah satu keajaiban perubahan wujud benda. Hujan terjadi karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud, sama seperti proses perubahan garam. Lalu contoh selanjutnya yaitu ketika baju mengering karena air di dalam baju yang basah menguap ketika panas matahari. Nah, itu adalah salah satu keajaiban juga teman-teman. Ketika ada pakaian yang basah, kita jemur, kita simpan di bawah sinar matahari, terjadi penguapan. Pakaian yang basah tersebut lama-kelamaan akan mengering karena adanya panas dari terik matahari. Nah, Bu Diva punya lagu tema. Lagu temanya nadanya berdasarkan lagu Cinta untuk Mama. Kita nyanyi bersama-sama ya. Allah telah ciptakan alam ini dengan segala
keajaiban. Banyak manfaat yang dirasakan untuk kita semua. Hanya ingin ku ucapkan rasa syukurku, alhamdulillah. Dengan menyubli mengkristal mengembun, benda dapat berubah wujud. Nah, teman-teman boleh bernyanyi bersama-sama, dapat diulang nyanyiannya bersama ayah, bunda, kakak, ataupun adik. Selanjutnya, kita bahas mengenai materi bahasa Indonesia, yaitu simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Sehingga simpulan adalah uraian yang sebelumnya atau pendapat akhir. Sehingga ketika teman-teman membaca sesuatu, teman-teman memiliki pendapat mengenai bacaan tersebut. Lalu teman-teman tuliskan dalam bentuk tulisan. Cara menyimpulkan teks. 1. Membaca teks. 2. Menentukan kalimat utama. 3. Buatlah kesimpulan. 1. Membaca teks. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau menulis. Sehingga maksud dari membaca teks adalah ketika teman-teman ingin menyimpulkan suatu cerita atau menyimpulkan suatu teks, teman-teman perlu membacanya secara berulang-ulang agar teman-teman memahami dengan betul apa maksud dari isi ceritanya. Sehingga teman-teman tidak perlu menuliskan kembali cerita tersebut dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman cukup mengetahui informasi-informasi yang penting dalam teks atau cerita tersebut. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Sehingga dengan kata lain, kita harus menentukan gagasan utamanya terlebih dahulu. Gagasan utama tadi itu pikiran utamanya. Informasi yang pentingnya apa sih? Inti dari ceritanya itu apa ya? Contohnya, ketika mengenai banjir di kota Jakarta, inti dari ceritanya itu apa? Yaitu banjir. Apa, kenapa terjadi banjir? Nah, itu intinya. Seperti itu teman-teman. Sehingga gagasan utama atau kalimat utama itu terdapat di akhir kalimat atau di awal kalimat, sehingga teman-teman dapat mengetahuinya dengan cepat. Ketika ada di atas atau di awal paragraf, teman-teman sudah menemukan gagasan utamanya, atau ketika di atas kalimat atau di paragraf awal tidak ada gagasan utama, teman-teman dapat menemukan gagasan utamanya di paragraf akhir. Yang ketiga, setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan gagasan utamanya atau paragraf intinya, teman-teman tuliskan kembali dalam kalimat secara atau menurut teman-teman sendiri. Teman-teman tuliskan kembali dengan bahasa teman-teman, bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa yang mudah untuk ditulis. Kriteria kesimpulan. Ada 3 kriteria kesimpulan yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. 2. Kesimpulan menggambarkan isi dari paragraf. 3. Kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf.
Ketika teman-teman menuliskan kesimpulan, tetapi di kesimpulan ketika tulisan dari kesimpulan yang teman-teman buat tidak ada di teks yang teman-teman baca, artinya teman-teman tidak menyimpulkan sendiri. Sehingga kita perlu membaca teksnya secara berulang-ulang, lalu teman-teman akan mendapatkan poin-poin atau informasi-informasi pentingnya. Dari informasi tersebut, kita dapat membuat kalimat dan kita akan mendapatkan kesimpulan atau simpulan dari teks tersebut. Nah, Bu Diva memiliki teks. Kita baca bersama-sama ya. Sebagian manusia di bumi ini kurang peka menanggapi serius masalah yang terjadi akibat kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Mereka terkesan cuek dan tidak menghiraukan apa yang terjadi nanti kepada bumi kita. Penebangan hutan secara liar dan efek rumah kaca akan membuat bumi kita menjadi panas yang biasa kita sebut dengan global warming. Iklim mulai tidak stabil. Daerah yang memiliki subtropis akan lebih lembab karena penguapan air laut. Daerah yang dahulunya mengalami salju ringan tidak akan mengalami hujan salju lagi. Badai akan sering terjadi. Peningkatan permukaan laut, ketika lapisan laut menghangat, lapisan permukaannya juga akan menghangat. Daerah kutub es akan mencair. Itulah beberapa contoh perubahan yang dialami bumi karena pemanasan global. Banyak negara yang sudah memindahkan populasi di daerah pantai ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, kita harus mencegah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer dengan cara menyimpan gas tersebut. Dan kita harus mengurangi produksi gas rumah kaca. Dengan melakukan dua cara itu, kita akan bisa menghambat efek rumah kaca. Seperti yang kita telah ketahui, pemerintah kita telah menghimbau agar kita menjalankan program tanam 1000 pohon. Menanam pohon dan memelihara pohon dengan baik, terutama yang mudah dan cepat tumbuh, pertumbuhannya dapat menyerap karbon dioksida yang sangat banyak dan memecahnya melalui fotosintesis. Menanam pohon adalah cara yang mudah untuk menjaga bumi kita dari pemanasan global. Itu adalah sebuah teks mengenai pemanasan global. Nah, Bu Diva akan membuat simpulan dari teks tersebut. Sebelumnya, tadi kita harus membaca secara berulang-ulang. Bu Diva tadi sudah membaca secara berulang-ulang. Lalu, yang kedua yaitu Bu Diva harus membuat kalimat utamanya atau mencari kalimat utamanya. Bu Diva sudah mendapatkan kalimat utamanya, yaitu pemanasan global sangat berbahaya jika kita tidak segera menanganinya dengan baik. Salah satu cara untuk menjaga bumi dari pemanasan global adalah dengan menanam pohon. Itu adalah kalimat utamanya. Lalu, Bu Diva akan membuat kesimpulan. Cukup satu kalimat saja, yaitu menanam pohon adalah salah satu cara untuk menjaga bumi dari pemanasan global. Nah, simpulan tersebut dapat kita ambil dari kalimat utama. Di kalimat utama itu, Bu Diva mendapatkannya dari teks yang tadi sudah kita baca sebelumnya. Bagaimana? Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Atau masih ada yang belum paham? Ketika teman-teman belum paham, silakan tanya melalui WhatsApp ketika kita sedang berdiskusi melalui WhatsApp ya. Pastikan teman-teman tidak malu untuk bertanya. Oke, Bu Diva punya project untuk teman-teman. Yang pertama, perintah yang pertama yaitu bacalah teks yang berjudul Pemanasan Global pada Google Classroom. Nanti Bu Diva akan menyiapkan teksnya di Google Classroom ya. Kedua, setelah teman-teman membaca teks mengenai pemanasan global, teman-teman buat simpulan dari teks tersebut. Lalu ketika teman-teman sudah membuatkan teks, ketika teman-teman sudah membuat kesimpulan, teman-teman membuat poster informatif dari simpulan tersebut di kertas A4. Jadi teman-teman pertama, teman-teman baca teks yang sudah Bu Diva siapkan. Lalu teman-teman membuat kalimat utama pada buku tulis.
Setelah itu teman-teman membuat kesimpulan di buku tulis juga. Setelah itu teman-teman mengambil HVS, teman-teman gunakan HVS, teman-teman buatkan atau tuliskan kembali simpulan yang sudah teman-teman buat di kertas HVS. Lalu teman-teman jadikan poster yang informatif dan menarik. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai proyek? Jika ada, teman-teman boleh bertanya melalui diskusi WhatsApp ya. Izinkan Bu Diva menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu setelah mengetahui bagaimana cara menyimpulkan teks, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi penting dalam teks tersebut, sehingga kita tidak perlu membaca keseluruhannya jika kita sudah alim dalam membuat kesimpulan. Ibrah, menurut Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Sehingga ketika kita membaca teks secara berulang-ulang itu adalah kita sedang mencari fakta, teman-teman. Sehingga yang kita tulis pun tidak asal-asal saja, sehingga kita menuliskan sesuai fakta. Karena jika kita tidak menuliskan sesuai fakta, kita akan berbohong dan kita sudah menyebarkan kebohongan kepada setiap orang. Semoga kita tidak dalam termasuk orang tersebut ya. Oke, sampai sini pembelajaran hari ini. Bu Diva tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pastikan teman-teman tidak lupa untuk bertanya dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.